Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Stikes Gedung Husada Sumbawa, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan proses pembuatan tapi ketan tugas dasar biomedik 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Lisa Ayu Putri Lestari dengan NIM 1KA24002. Saya Priska Maharani Putri dengan NIM 1KA24004. Saya Marita Winawelang dengan NIM 1KA24012. Saya Mariani Tadili dengan NIM IKA 24019. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, siapkan alat bahan. Alatnya terdiri dari panci kukus, centong kayu, ulekan, kompor, sarung tangan plastik, baskom, bakul, tampah, dan kain. Dan bahannya terdiri dari beras ketan putih, ragi tape, dan daun pisang. Selanjutnya, proses pertama yang dilakukan yaitu tuang beras ketan ke dalam baskom. Cuci beras ketan menggunakan air yang mengalir hingga bersih. Kedua, siapkan panci pengukus, isi dengan air sampai garis batas air. Masukkan saringan ke dalam panci pengukus. Kemudian, masukkan beras ketan yang sudah dicuci. Naikkan panci pengukus ke atas kompor. Gunakan api sedang, masak selama 15 menit. Sambil menunggu proses pengukusan, haluskan ragi menggunakan ulekan. Setelah 15 menit, angkat dan pindahkan beras ketan ke dalam bakul menggunakan centong kayu. Selanjutnya, cuci kembali beras ketan di air yang mengalir sambil diaduk-aduk. Masukkan kembali beras ketan ke dalam panci pengukus. Masak kembali selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang.
Sambil menunggu, bersihkan daun pisang menggunakan kain yang bersih. Setelah beras ketan sudah masak, tuang ke tampah yang sudah dialasi daun pisang menggunakan centong. Kemudian diamkan ketan sampai terasa dingin. Setelah ketan dingin, beri taburan ragi yang telah dihancurkan tadi dan diaduk hingga merata. Kemudian, siapkan daun pisang ke dalam panci untuk meletakkan beras ketan yang telah diberi ragi. Masukkan beras ketan yang telah dicampur ragi ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Tutup beras ketan menggunakan daun pisang hingga tertutup rapat. Setelah 2-3 hari, buka daun pisang jika tape ketan sudah dirasa masak. Masukkan tape ketan yang sudah masak ke dalam cup untuk dikemas. Dan tape ketan sudah siap untuk dikonsumsi. Mikroorganisme utamanya adalah ragi yang mengandung Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat. Ragi ini menghasilkan enzim yang memecah pati dan ketan menjadi gula sederhana atau glukosa, lalu mengubahnya menjadi alkohol dan asam organik yang memberi aroma dan rasa khas pada tape. Karena enzim, ragi memecah pati menjadi glukosa yang memberi rasa manis. Sebagai glukosa ini kemudian difermentasi oleh mekanisme menjadi alkohol
dan asam, sehingga tape terasa sedikit asam dan beraroma khas. Jenis ragi yang aktif dan sesuai. Suhu ideal 25-30 derajat Celcius. Lama fermentasi sekitar 2-3 hari. Keberhasilan bahan dan alat agar tidak terkontaminasi. Kadar air yang cukup untuk menunjang pertumbuhan mikroba. Semua faktor ini harus dijaga agar tape matang sempurna dan tidak cepat rusak. Dari proses yang kita lihat bersama, bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan pembuatan tape ketan putih sangat dipengaruhi oleh peran mikroorganisme dalam ragi, terutama jamur seperti Saccharomyces cerevisiae yang membantu memecah pati menjadi gula menghasilkan alkohol serta asam. Inilah sebabnya tape terasa manis dan sedikit asam. Selain itu, faktor-faktor seperti suhu, lama fermentasi, dan kebersihan alat juga sangat menentukan hasil akhir tape. Jadi selain mengikuti langkah-langkah dengan benar, penting juga untuk memahami proses ilmiah di balik fermentasi ini agar tape dihasilkan berkualitas baik, lezat, dan tahan lebih lama. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Sekian video proses pembuatan tape ketan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum